Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pelajaran Aja bersama saya Akila Ciko selaku host pada episode kali ini. Episode kali ini berbeda dengan sebelumnya nih. Kemarin kita sudah banyak bincang tokoh, sekarang kita akan sharing sebaya. Langsung saja kita sambut Kak Nazwa dan Kak Ubay. Hai. Hai, gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah, belakangan ini lagi punya kesibukan apa nih kalau boleh tahu? Oh, pasti ya tugas sih, nggak mungkin jauh-jauh. PR sebagainya, apalagi kan kita kelas 9, pasti banyak tugas karena kita udah mau lulus. Yeay. Ke sekolah ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang sekolah nih, pasti nggak bakal jauh dari yang namanya guru, murid, belajar mengajar, dan lain-lainnya. Biasanya di sekolah itu kan ada banyak cerita nih, ada yang bahagia, sedih, lucu, dan juga menakutkan, termasuk juga insecure. Nah, secara umum, insecure itu kan artinya kita gak yakin dengan suatu hal nih. Nah, menurut Kak Nazwa dan Kak Ubay sendiri, insecure itu apa sih? Kan Za, boleh dulu? Kalau menurut aku sendiri itu insecure itu perasaan yang tidak percaya diri, malu dan juga takut yang biasanya tuh insecure tuh datang karena pikiran atau penilaian terhadap diri kita sendiri gitu. Yang padahal belum tentu benar gitu. Atau biasanya tuh karena overthinking atau berpikir yang berlebihan gitu sih menurut aku. Gitu ya. Kalau Kak Ubay gimana? Kalau menurut aku, insecure itu disebabkan oleh pikiran kita yang menganggap bahwa kita itu penuh kegagalan dan penolakan dari orang-orang di sekitar kita yang menimbulkan rasa cemas, ragu, kurang percaya diri, yang membuat kita memiliki rasa takut untuk bersosialisasi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat kenapa sih anak muda sekarang atau remaja banyak yang merasakan insecure? Boleh dulu? Oke. Kalau mungkin insecure tuh bisa terjadi karena mungkin ketika sekarang kan banyak sosial media dan mungkin ketika kita melihat secara langsung kita melihat ada orang-orang yang lebih sempurna dari kita. Jadi diri kita tuh kayak ngerasa kurang dan kayak mungkin bisa dibilang kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki sih kalau menurut aku. Kalau Kak Ubay gimana nih? Semua yang dikatakan Kak Nazwa itu benar. Kita melihat orang lain mendapatkan achievement, pencapaian. Kita mungkin merasa, kok saya nggak bisa ya seperti itu. Tapi ada sih faktor yang sangat berpengaruh dalam umur-umur dari masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Ya gak mungkin jauh-jauh dari percintaan sih ya. Ya seperti yang kita ketahui anak-anak muda zaman sekarang tuh udah nggak asing dengan yang namanya pacaran. Nah dalam pacaran itu nggak bisa kita pungkiri bahwa salah satu dari mereka pasti memiliki rasa insecure terhadap pasangannya. Wah pasangan saya lebih cakep, lebih cantik, lebih tampan. Wah ekonominya lebih baik, kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, rata-rata teman, ini buat Kak Nazwa dulu nih. Rata-rata temannya Kak Nazwa yang perempuan nih, atau mungkin bisa mewakili perempuan di Indonesia. Insecure itu boleh gak sih? Atau biasanya insecure-nya perempuan tuh apa? Pasti insecure perempuan tuh nggak jauh-jauh dari fisik kayak kurus gendut, tinggi pendek atau seperti warna kulit putih atau coklat, mungkin kalau di muka itu jerawat atau beruntusan. Karena di orang sekitar tuh pasti ketika melihat perempuan itu kayak kamu itu harus putih karena itu kayak standar kecantikan wanita yang sebenarnya standar kecantikan wanita tuh tidak ada gitu sih. Nggak ada ya. Berarti sebenarnya standar kecantikan itu dibuat oleh diri kita sendiri, benar kan? Nah, habis itu buat Kak Ubay, rata-rata teman Kak Ubay ini atau laki-laki lah, biasanya insecure itu tentang apa sih? Sebenarnya 11-12 ya sama perempuan ya, pasti nggak jauh-jauh dari fisik. Wah, dia lebih cakep, dia lebih gampang ngegait cewek. Terus kalau mungkin bisa ditambahkan, di umur-umur seperti ini ekonomi kayaknya jadi pengaruh besar juga ya. Contohnya ya di permainan otomotif. Anak-anak muda zaman sekarang seumur saya tuh udah pasti main motor diapain lah gitu.
Dan terus kalau ngeliat motor lebih teman, wah lebih cakep, lu nggak bisa ya, ya gitu sih kurang lebih. Itu membuat insecure salah satu paling besar. Semuanya tergantung pada penanggapan dari kita masing-masing aja sih. Kurang lebih kayak gitulah ya, insecure. Eh, nah aku mau tanya nih, biasanya kan insecure itu bisa dari kita sendiri ataupun omongan orang lain nih. Nah itu menurut Kak Najwa sama Kak Ubi gimana nih? Dari aku dulu. Boleh? Kalau dari aku tuh, menurut aku berusaha untuk berdamai dan menerima diri kita apa adanya dan memperbaiki yang menurut kita tuh kurang gitu. Dan bisa juga dengan cara mengabaikan omongan-omongan orang yang bisa membuat diri kita insecure atau ngedown gitu. Mungkin sulit untuk mengabaikannya, tapi sebenarnya tuh mereka tuh iri atau sebenarnya cemburu dengan apa yang kita miliki gitu sih. Benar. Kalau Kak Ubi? Tentang insecure, apa ya cara untuk mengenanginya? Sebenarnya ada salah satu ayat yang bisa membuat kita sadar bahwa kita itu adalah manusia yang paling sempurna, yaitu adalah At-Tin ayat 4. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga bekali mereka dengan akal-akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itulah kita sebagai manusia menjadi khalifah di bumi. Lalu mengapa kita harus insecure dengan diri kita sendiri jika kita diciptakan dengan bentuk fisik sebaik-baiknya, bahkan kita dibekali oleh akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan akal kita bisa berpikir bahwa wah, insecure ini gak penting dong. Kan gue punya kemampuan masing-masing, punya keunggulan masing-masing, gitu aja sih. Jadi berarti insecure itu nggak harus ya? Gak harus. Apa harus juga nih? Nah, kalau menurut aku sih pasti ada sisi positifnya, yang mungkin dengan kita insecure yang pastinya tidak berlebihan, itu kita bisa kayak menjadikan insecure itu motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi sih menurut aku. Ya. Gak apa-apa. Oke. Penyebab insecure yang kalian tahu nih apa nih? Penyebab insecure, kalau menurut saya sih itu yang pertama tadi yang pertama disebutkan di awal, lalu ada insecure soal sosial kita, lalu soal pekerjaan, cita tubuh, fisik tadi, lalu ketidakamanan tentang kebutuhan dasar kita, yang misalnya kebutuhan dasar kita itu standarnya di bawah orang lain, lalu membuat kita insecure. Sebenarnya itu nggak penting juga. Gak penting ya? Nggak penting sama sekali. Untuk dipikirkan berlebihan. Kalau Kak Najwa? Kalau aku mungkin ya itu sih, kayak ketika kita melihat di sosial media dan melihat ada banyaknya orang yang mungkin lebih sempurna dari kita, jadi kita ya itu sih ngerasa kurang gitu. Dan mungkin ada yang bilang kita tuh jadi kurang bersyukur gitu sih. Kurang bersyukur, padahal harusnya kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan ya. Nah, dampak insecure itu apa sih kalau boleh tahu nih? Kan dampaknya pasti banyak nih. Aku duluan ya? Boleh. Oke, jadi insecure itu dampak negatifnya banyak sekali jika dilakukan berlebihan, bahkan bisa mencapai depresi. Lalu ya kita tahu sendiri apa ujung dari depresi itu. Iya. Tapi untuk dampak-dampak yang sangat umum ya, insecure itu dapat mengubur kemampuan kita, keunggulan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tidak dapat menggalinya lagi dengan insecure kita itu, yang berpikir bahwa orang lain pasti lebih baik dari kita. Lalu ada kurangnya percaya diri, kurangnya kemauan untuk bersosialisasi, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa berdampak jadi takut dan tidak percaya diri di depan banyak orang. Gak jauh-jauh sih seperti kata Kak Ubay. Karena mungkin ketika kita insecure yang berlebihan terutama, itu gangguan kesehatan mental kita juga mungkin akan kena. Karena banyaknya tekanan atau ekspektasi yang kita buat sendiri biasanya, dan membuat diri kita tuh jadi tidak puas dengan semua yang kita miliki gitu sih. Tapi kalau dipikir-pikir, ada nggak sih positifnya akan insecure itu?
Ada. Sebenarnya ada, tapi agak sulit ditemukan untuk jika kita tidak melakukannya dengan akal yang sehat atau tidak kita melakukannya dengan sewajarnya. Itu bisa menjadi motivasi tentu saja untuk kita untuk melangkah lebih maju. Selama tidak dilakukan secara berlebihan dengan garis bawah. Iya, benar. Habis itu gimana sih cara menangani insecure ala kalian? Cara menangani insecure. Gampang aja sih. Karena coba duluan, gak apa-apa. Kau baik duluan. Oke. Al-Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman telah menegaskan kepada kita untuk jangan bersikap lemah atau bersedih hati, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga setiap hambanya. Kita perlu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menjaga kita. Lalu kita merupakan makhluk dengan derajat paling tinggi, diciptakan dengan sesempurna mungkin. Lalu apa yang kita perlu lakukan dengan insecure itu? Kita hanya perlu berpikir positif, lalu menggali kemampuan kita, dan jangan pernah menyerah dalam menggali keunggulan kita. Setiap manusia pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Pasti. Gimana nih buat Kak Najwa? Gimana cara nanganin insecurities itu? Kalau dari aku sendiri, mungkin bisa mulai dengan bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Dan ya itu sih, pasti kita harus mengabaikan omongan-omongan orang itu sih menurut aku, yang mungkin rada mengganggu gitu. Berarti intinya kita harus mengabaikan omongan orang yang tidak perlu untuk kita pikirkan dan juga tetap terus bersyukur. Nah, mungkin sebelum kita tutup pembahasan kali ini, boleh nih Kak Najwa sama Kak Ubay buat kasih motivasinya ke teman-teman kita di luar sana atau penonton yang lagi insecure, biar nggak insecure lagi nih. Mungkin dari aku dulu, motivasi untuk orang-orang yang sedang insecure, orang itu tidak ada yang sempurna, jadi kita cukup menjadi diri kita sendiri untuk menjadi sempurna. Kalau dari aku itu. Kalau Kak Ubay? Sempurna itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan mencoba menjadi sempurna, mencobalah mendekati sempurna. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat Kak Najwa dan Kak Ubay dan juga teman-teman yang sudah nonton podcast di episode kali ini. Dan jangan lupa juga teman-teman buat nonton terus podcast Pelajaran aja. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.